Beyond Time, episode 27. Jangan takut, Zhang San. Ayo, kita pergi. Itu uang sungguhan. Bagaimana kalau aku menurunkanmu dan kau bisa merangkak ke sana sendiri? Balas Zhang San. Kapten menghela napas dan menatap Su Qing. Su Qing, pergilah ke sana. Benda itu benar-benar berharga. Su Qing mengabaikannya. Harta karun yang disembunyikannya begitu berbahaya sehingga, begitu kompetisi selesai, ia berencana untuk meninggalkan tempat ini dan mencoba mencapai Foundation Establishment sesegera mungkin. Melihat Su Qing tidak melakukan apa-apa, Kapten menghela napas berat beberapa kali berturut-turut. Menggigit apelnya yang setengah dimakan, ia menatap ular besar itu dengan penuh kerinduan. Dari raut wajahnya yang sedih, orang mungkin mengira ia sedang menyaksikan seseorang mencuri sesuatu miliknya. Sementara itu, wanita muda yang begitu mempesona, yang sedang bertarung melawan ular bersama Ding Xiaohai, tampaknya menyadari orang-orang sedang melihat ke arahnya. Sambil menari lincah di sekitar ular, ia menoleh dan melihat Su Qing dan yang lainnya berdiri di kejauhan. Ketika melihat Su Qing, wajahnya berseri-seri, dan ia mengangguk seolah memberi salam. Ketika Su Qing tampaknya tidak menyadarinya, jimat terbangnya berkilauan saat ia meninggalkan pertarungan dengan ular itu dan terbang menghampirinya. Su Qing langsung waspada, mengeluarkan tusuk sate besinya dan menyiapkan bubuk racun. Mengingat mereka adalah orang asing yang bertemu secara kebetulan, kenyataan bahwa dia bergegas ke arahnya tampak mencurigakan. Ketika Zhang San melihat apa yang terjadi, dan menyadari Su Qing mungkin melepaskan racun, ia segera menjauhkan diri, sambil terus mengawasi gadis itu. Mata kapten menyipit, dan ia tersenyum penuh teka-teki. "Halo, kakak," sapa wanita muda itu, tampaknya tanpa menyadari bahwa Su Qing tampak siap bertindak. Ia berlari menghampirinya dan mengulurkan tangan kanannya, yang di dalamnya terdapat botol kecil berisi kabut hitam. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Itu tak lain adalah sepotong daging ular besar. "Kakak, namaku Linger dari Divisi Intelijen. Aku punya pertanyaan. Kalau kau menjawabnya, aku akan memberimu sepotong daging ini." Kedengarannya menarik, kan? Catatan, Linger, nama gadis ini agak rumit, karena bisa saja nama depan tanpa nama keluarga, nama panggilan keluarga, atau sesuatu yang mirip dengan nama panggilan Tao Jianghu. Berdasarkan informasi selanjutnya, saya mengartikannya sebagai nama panggilan. Ada sedikit permainan kata dalam nama ini yang awalnya mendorong saya untuk menerjemahkannya, tetapi akhirnya saya memutuskan untuk menganggapnya lebih seperti nama. Ling berarti roh, dan itu relevan nanti, jadi jangan lupakan bagian itu. R tidak berarti apa-apa dalam konteks ini, dan hanya membuat namanya terdengar manis. Kita lanjut ke alur ceritanya. Suaranya terdengar seperti kicauan burung. Namun, ia tampaknya tidak mahir membaca ekspresi wajah, karena, sebelum Su Qing sempat menjawab permintaannya, ia langsung bertanya. "Kakak, apakah kakak A suka ular secara umum, atau B suka makan empedu ular?" Kemudian dia berdiri di sana menatapnya dengan penuh harap, dan sama sekali mengabaikan Kapten dan Zhang San. Seolah-olah ini adalah pertanyaan yang telah lama direnungkannya. Zhang San menatap wanita muda mungil yang begitu memikat ini, lalu menatap Su Qing. Dalam hati, ia mendesah. Sementara itu, Su Qing mengerutkan kening dan secara naluriah menjauh beberapa langkah dari Linger. Pertanyaan itu terdengar sangat tidak biasa, jadi ia tetap waspada dan menjawab dengan hati-hati, "Kantung empedu ular terlalu pahit." "Jadi itu artinya kau suka ular pada umumnya?" Matanya semakin berbinar. Rupanya, ia juga tidak pandai menyembunyikan perasaannya, karena raut wajahnya gembira, dan ia berputar-putar dengan penuh semangat. Sambil melemparkan botol itu ke Su Qing, ia berbalik dan berlari kembali untuk bergabung kembali dalam pertarungan dengan ular berkepala 9 itu. Sang kapten, masih bertengger di punggung Zhang San, menatap botol kecil yang kini berada di tangan Su Qing, lalu menatap perempuan muda yang berlari kembali ke arah ular itu. "Adik Linger, kau juga boleh bertanya padaku." "Hei, 3 pertanyaan saja sudah cukup. 10 pun boleh." Linger menoleh dan menjulurkan lidah ke arahnya, lalu terus berlari ke arah ular besar itu. Dengan wajah marah, Kapten menepuk puncak kepala Zhang San. "Memangnya kenapa? Aku juga sama tampannya." 10 pertanyaan tidak jauh berbeda dengan 1 pertanyaan yang dia ajukan kepada Su Qing. "Kau ingin tahu apa yang terjadi?" kata Zhang San. "Kau kehilangan bagian bawah tubuhmu." "Itulah yang terjadi." Sang kapten tampak ingin membantah, tetapi kemudian Zhang San mengangkat tangannya seolah hendak menjatuhkan sang kapten ke tanah, sehingga ia tidak mengatakan apa-apa. Dan dengan demikian, waktu berlalu perlahan tapi pasti. Para kultivator onpeak terus mengekstraksi bagian-bagian tubuh keempat ular tersebut melalui formasi mantra, dan ular-ular itu pun semakin lemah.
Ditambah lagi fakta bahwa para murid di pulau itu menyadari betapa berharganya ular-ular itu, mereka berbondong-bondong seperti anak serigala untuk ikut menghancurkan mereka. Ketika ular terakhir dihancurkan, kompetisi pun berakhir. Formasi mantra di atas terbuka, dan sinar matahari sekali lagi menyinari permukaan pulau yang rusak akibat pertempuran, dan para pengikut dengan tas-tas jarahan mereka yang menggembung. Lebih dari separuh murid yang berpartisipasi tewas. Namun, mata para penyintas bersinar terang di bawah sinar matahari. Su King ada di antara mereka, menatap para kultivator di langit dan sosok di atas kepala kapal perang itu. Kalian melakukannya dengan baik, kata guru ketujuh dengan bangga. Saya yakin puncak ketujuh akan segera memiliki beberapa kultivator pendirian fondasi baru. Selamat sebelumnya, kata-kata Master ketujuh secara resmi mengakhiri kompetisi akbar puncak ketujuh di Kepulauan Merfolk. Kali ini, Merfolk tidak memiliki kesempatan atau hak untuk bersekutu. Lebih dari separuh Merfolk telah tewas, dan para ahli terbaik mereka telah ditindas dan diperbudak. Semua kekayaan di keempat pulau telah dijarah. Tentu saja, wajar jika spesies seperti Merfolk memiliki kekayaan dan harta karun tersembunyi lainnya. Namun, hal-hal tersebut tidak dapat ditangani oleh para murid kondensasi Key of Peak. Meskipun formasi mantra telah menekan semua yang ada di pulau-pulau tersebut, masih banyak ruang pribadi dan benda-benda cadangan yang tidak dapat dideteksi oleh para kultivator kondensasi Ki. Orang hanya dapat membayangkan rezeki nomplok yang akan dialami oleh para penggarap yayasan puncak ketujuh. Seven Blood Eyes telah meraih kemenangan besar, kata kapten, masih bertengger di punggung Zhang San. Kita membunuh banyak burung dengan satu batu. Ia mendongakkan kepalanya dan tertawa, meskipun tawa itu tampaknya memperparah lukanya. Ia segera mengambil sebuah apel baru dan menggigitnya, dan raut kesakitannya pun menghilang. Rupanya, memakan apel membantunya berhenti memikirkan rasa sakitnya. Berapa banyak burung? Tanya Zhang San. Itu adalah pertanyaan yang sama yang dipikirkan Su King. Menjadikan Kepulauan Merfolk sebagai lokasi kompetisi akbar puncak ketujuh hanyalah puncak gunung es. Pertama, para murid of Peak mendapatkan bagian jarahan mereka. Selanjutnya, yayasan akan mendapatkan bagian mereka. Dan terakhir, inti emas akan melakukan penjarahan putaran ketiga. Setelah itu, orang tua itu akan datang untuk putaran keempat dan terakhir. Semua yang telah ditabung Merfolk selama bertahun-tahun akan diambil. Itulah burung pertama yang jatuh. Setelah itu semua agenda rahasia. Misalnya, Merfolk hanyalah umpan untuk memancing sea zombie. Begitu portal teleportasi mereka terbuka, patriark kita, yang baru saja mengalami terobosan dan kelaparan, bisa mengisi perutnya sendiri. Itulah burung kedua. Semua yang terjadi akan menjadi peringatan nyata bagi semua non-manusia lainnya, menunjukkan betapa kuatnya Seven Blood Eyes. Itu burung ketiga, luar biasa. Lalu kita sampai pada burung keempat. Kepulauan Merfolk terletak di tengah-tengah antara Seven Blood Eyes dan Sea Zombie. Itu tempat yang sempurna untuk memulai perang. Dan perang akan segera datang. Segera, Su King telah melewatkan beberapa informasi penting, jadi analisis kapten sangat mencerahkan. Namun, masih ada sesuatu yang tidak ia pahami. Mengapa sang patriark lapar setelah terobosannya? Kau tidak ingin tahu, kata kapten sambil menatapnya dengan pandangan penuh arti. Saat itu, Master Seven menatap ke bawah dengan puas dan melambaikan tangannya. Dreadnought-nya meraung ke langit, lalu menyemburkan aliran cahaya ungu. Cahaya itu menyebar, menjadi lautan cahaya yang menyelimuti keempat pulau dan memulai teleportasi. Ketika suara gemuruh bergema, Su King akhirnya mulai rileks. Sesaat kemudian, ia dan semua murid lainnya menghilang saat mereka diteleportasi kembali ke markas Seven Blood Eyes. Setelah mereka pergi, para penggarap yayasan pendirian melihat ke bawah dengan mata berbinar-binar. Master ketujuh melirik mereka dan tersenyum. Pergi, katanya. Seketika, 100 sinar cahaya melesat ke empat pulau. Jika para kultivator pendirian fondasi ini tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, mereka pasti tidak akan senang. Kompetisi besar ini hanya diperuntukkan bagi para kultivator kondensasi Ki, sehingga mereka tidak terlalu tertarik dengan prosesnya. Namun, sekaranglah kesempatan mereka untuk mendapatkan harta karun. Di udara, di atas altar pusat di ibu kota tujuh mata darah, lautan cahaya ungu muncul, membentuk lingkaran raksasa. Di dalam lingkaran itu, muncul semua murid puncak ketujuh, yang melayang turun ke tanah. Su King baru menyadari bahwa tidak ada 2000 orang pun yang hadir. Sedangkan mereka yang hadir, semuanya memancarkan aura pembunuh. 4000 orang pergi, dan hanya setengahnya yang kembali. Hal itu benar-benar menegaskan bahwa kompetisi akbar Seven Blood Eyes adalah ajang yang brutal. Setelah mendarat, ia melihat sekeliling dan tidak menemukan Zhang San dan Kapten.
Meskipun para murid yang kembali semuanya memancarkan aura pembunuh, mereka juga tampak bersemangat. Semua orang jelas telah memperoleh keuntungan yang signifikan. Su King melihat Huang Yan di antara kerumunan. Ia akhirnya pergi ke pulau yang berbeda dari Su King. Saat ini, ia berdiri di sana dengan alis menari-nari gembira. Ia membawa 7 atau 8 kantong belanjaan di ikat pinggangnya, dan tampak sangat angkuh dan berwibawa. Menyadari keberadaan Su King, ia bergegas menghampiri. "Bagaimana kabarmu? Apa kamu baik-baik saja?" "Tentu saja." Su King mengangguk. Namun, ia masih didera rasa sakit, merasa sangat lemah dan lelah. Huang Yan hendak melanjutkan bicaranya ketika sosok lain muncul dari lautan cahaya ungu. Begitu sosok itu muncul, fluktuasi basis kultivasinya langsung membebani seluruh area, membuat semua murid terdiam dan mendongak. Termasuk Su King. Di atas, ia melihat kakek Zhao Zongheng, tetua ketiga puncak ketujuh. "Masih ada urusan yang harus diselesaikan di Kepulauan Merfolk," kata tetua ketiga. "Penguasa puncak harus menunggu di sana sampai sang patriark kembali. Karena itu, karena kompetisi besar sudah berakhir, aku akan mengumumkan hasilnya. Jumlah pembunuhanmu tercatat di medali identitasmu. Jangan khawatir, medali itu tidak mencatat barang-barang yang kau rampas. Medali itu tidak mampu melakukan itu. Apapun yang kau ambil adalah milikmu. Secara historis, kompetisi besar selalu seperti itu. Sekte itu tidak akan mencampuri urusanmu. Dan sekarang, saatnya mengumumkan pemenangnya. Ding Xiaohai, majulah." Ding Xiaohai terbang ke udara menggunakan jimat terbang, jubah taunya compang camping, tubuhnya penuh luka. "Ding Xiaohai, kau telah meraih juara pertama dalam kompetisi besar. Dengan demikian, kau dipromosikan menjadi murid konklav. Kau sekarang boleh mengenakan jubah ungu pucat dan berhak tinggal di puncak gunung. Namun, gua-gua mansion itu mahal, dan kau harus membelinya dengan uangmu sendiri." Dengan wajah gembira, Ding Xiaohai menangkupkan tangan dan membungkuk dalam-dalam. "Terima kasih banyak untuk sekte." Tetua ketiga menatap Ding Xiaohai dengan ekspresi setuju di wajahnya. Ding Xiaohai telah lama dianggap sebagai tokoh teratas di antara murid-murid Off-Peak dan selalu mendapat pujian. Tetua ketiga menghargai kenyataan bahwa murid ini telah berjuang mati-matian demi kejayaan sekte. Namun, penghargaannya hanya sebatas itu, dan ia tidak berniat menunjukkan kebaikan padanya. Lagi pula, Ding Xiaohai berterima kasih kepada sekte, bukan kepada tetua. Dari sudut pandang sekte, seorang murid seperti Ding Xiaohai memang hebat, karena ia telah berjuang keras dan membunuh banyak musuh untuk meraih juara pertama. Namun dari sudut pandang tetua ketiga, ia menganggap Ding Xiaohai keras kepala dan keras kepala. Ia terlalu mementingkan gengsi, dan telah mengorbankan keuntungan yang mungkin didapat hanya untuk memenangkan persaingan. Orang-orang seperti itu biasanya tidak bertahan lama di dunia yang kacau tempat mereka tinggal. Dan sungguh sia-sia memberikan kebaikan kepada seseorang yang tidak akan berumur panjang. Di masa-masa sulit, umumnya lebih baik untuk tidak menonjolkan diri dan tidak menarik perhatian. Orang-orang yang menonjol biasanya harus membayar mahal untuk itu. Karena itu, tetua ketiga justru mengagumi seorang pemuda bernama Su King, yang telah mencapai tingkat yang sangat tinggi tanpa banyak publisitas. Saat Ding Xiaohai menyampaikan rasa terima kasihnya yang meluap-luap, semua murid di sekitarnya mengucapkan selamat kepadanya. "Selamat, Kakak Ding." Su King berdiri di tengah kerumunan, dengan Huang Yan di sampingnya bersorak. Sesaat kemudian, Huang Yan menoleh padanya dan berkata pelan, "Kakak Ding hebat. Dia hanya peduli membunuh. Dia tidak seperti kita, yang peduli pada keuntungan. Jika semua orang di Seven Blood Eyes seperti Kakak Ding, itu akan hebat." Su King memandang Ding Xiaohai yang melayang di udara, dan dia tetap tenang di hatinya. Setiap orang punya cara hidup masing-masing. Ada yang mementingkan keuntungan, ada yang mementingkan reputasi. Keduanya tidak salah. Meskipun Ding Xiaohai sudah diambang terobosan basis kultivasi, di mana ia akan mendapatkan jubah ungu biasa, mungkin menjadi murid konklav hanyalah impiannya. Su King tidak merasa perlu menghakiminya dengan cara apapun. Yang ia tahu hanyalah ia tidak peduli dengan hal-hal itu. Satu-satunya hal yang ia pedulikan tentang Seven Blood Eyes adalah potensi keuntungannya. Ia harus mencapai foundation establishment, baik untuk memastikan ia bisa tetap hidup, maupun untuk mendapatkan bagian dari keuntungan bulanan sekte. Selain itu, ia tidak suka menonjol di antara kerumunan, kecuali jika ada manfaat yang luar biasa. Jika tidak, ia lebih suka bersembunyi di tempat yang teduh dan aman. Setelah memberikan hadiah kepada Ding Xiaohai, tetua ketiga kembali ke lautan cahaya ungu. Kemudian para murid di altar berpisah. Su King kelelahan, namun, ia tak berani berlama-lama di Seven Blood Eyes. Ia telah meraup untung besar selama kompetisi.
Jika ada yang tahu apa yang telah ia ambil, seluruh Seven Blue Ties akan terguncang. Lagi pula, bahkan sekte-sekte besar di daratan Revered Ancient pun mendambakan lampu kehidupan. Oleh karena itu, hal pertama yang ia lakukan adalah pergi ke toko-toko di distrik pelabuhan dan menjual semua barang acak yang ia peroleh. Ia membeli beberapa harta karun jimat baru, lalu pergi ke toko formasi mantra dan menggunakan sejumlah besar poin prestasi yang ia peroleh dalam kompetisi untuk membeli 5 set formasi mantra pertahanan. Formasi mantra ini luar biasa efektif. Bahkan salah satunya saja dapat melindungi seorang murid dari seorang kultivator pendirian fondasi untuk waktu yang lama, selama mereka tidak berada dalam kondisi cahaya yang mendalam. Dan selama kamu memiliki cukup batu roh dan kekuatan dasar kultivasi yang tepat, kamu bisa mempertahankan formasi tersebut untuk waktu yang lama. Dengan 5 formasi yang beroperasi secara bersamaan, mereka akan jauh lebih efektif. Membeli kelima formasi tersebut menguras poin merit Suking sekitar 90%. Tapi itu sepadan. Selanjutnya, ia pergi ke toko obat untuk membeli berbagai macam pil obat dan tanaman beracun. Pada saat itu, ia merasa sudah hampir siap, kecuali perahu dharmanya. Saya akan pergi melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki dharma buat saya. Kalau kurang dari sehari, saya akan menunggu. Tapi kalau lebih lama dari itu, saya tidak sanggup menunggu. Ia ingin masuk ke Foundation Establishment secepat mungkin. Mengingat ia memiliki pelita kehidupan, setiap hari tambahan yang ia tunggu berarti hari penuh kecemasan dan bahaya. Jelas dia tidak bisa mencoba terobosan di sekte tersebut. Dia tidak yakin apakah menggunakan lampu kehidupan selama terobosan akan memancarkan fluktuasi yang bisa dideteksi orang lain. Namun, dia tidak mau mengambil risiko. Kembali di Pulau Joyne, dia telah melihat apa yang bisa terjadi jika terjadi kesalahan saat terobosan pembentukan fondasi. Meskipun kecil kemungkinan hal seperti itu akan terjadi di Seven Blue Ties, itu bukan tidak mungkin. Suking ingin bersiap menghadapi apapun. Mengingat ia bisa menggunakan lampu napas roh, ia merasa bisa mencoba terobosan di luar sekte. Karena itu, ia tidak menunda sama sekali perjalanan ke divisi transportasi untuk menemukan Zhang San. Saat itu, hari sudah gelap. Kembali di Plank Springway, pemilik penginapan tua itu duduk di lantai, dengan lembut mengobati beberapa luka di anaconda yang tergeletak di depannya. Aku tidak percaya kau diam-diam membeli pil pengubah bentuk tanpa memberitahuku. Kau tidak bisa sembarangan mengonsumsinya. Kau belum siap untuk berubah bentuk. Lagi pula, efeknya hanya bertahan beberapa hari. Dan jika kau mengonsumsi terlalu banyak, kau bisa melumpuhkan basis kultivasimu. Mengerti, pemilik penginapan tua itu jelas-jelas sangat menyayangi anaconda itu. Setelah mengoleskan obat dan membersihkan sisa-sisanya, ia terus memarahinya. Ular kecil yang konyol. Aku bahkan lebih terkejut lagi karena kau menggunakan pil pengubah bentuk untuk mengikuti kompetisi akbar puncak ke-7. Kau tahu betapa berbahayanya kompetisi itu. Anaconda itu tampak sangat gembira ketika ia memandang pemilik penginapan dan berkata, Aku tidak bohong. Bajingan Su itu benar-benar sedang melihat kantong empedumu. Tunggu sebentar. Pemilik penginapan itu melotot. Kau tidak pergi ke kompetisi besar dengan harapan bertemu dengannya, kan? Pemilik penginapan itu menatap ular itu dan mendesah. Lalu ia mengulurkan tangan dan mengelus kepala wanita itu. Terdengar seperti seorang ayah tua yang sedang berbicara dengan putrinya, ia berkata, dasar gadis bodoh. Kalau dia bilang empedu ular itu pahit, bukankah itu berarti dia pernah memakannya sebelumnya? Dan mungkin bukan hanya sekali. Ular itu tampak tertegun, lalu matanya memerah seolah-olah dia akan mulai menangis. Di ibu kota 7 mata darah, angin berhembus bagai pasir halus. Dan Suking berjalan di atas hamparan cahaya bulan sambil menyusuri kota. Basis kultivasinya berada di lingkaran besar kondensasi Ki, tetapi luka-lukanya belum sembuh. Oleh karena itu, ia tetap waspada seperti saat pertama kali tiba di Seven Blue Ties. Mengingat ia kini memiliki lampu kehidupan, ia berada dalam kondisi siap siaga penuh. Tangan kanannya berayun di sisi tubuhnya dengan gerakan yang tampak alami, tetapi sebenarnya, dengan sedikit provokasi, ia bisa menggunakannya untuk mencabut tusuk sate besi hitamnya. Ia telah mempelajari perilaku ini di Seven Blue Ties. Cara terbaik untuk bertahan hidup adalah menjadi jarum yang tersembunyi di balik sutra. Kecuali ada kebutuhan mendesak, lebih baik menyembunyikan kelebihanmu. Keterampilan lain yang dia peroleh di Seven Blue Ties adalah kemampuan untuk menjadi lebih rileks seiring meningkatnya kewaspadaannya. Kembali ke daerah kumuh dan markas pemulung, ia terlalu tegang. Ia berjalan-jalan seolah siap bertarung kapan saja. Namun, kenyataannya, kecemasan yang terus-menerus membuatnya melambat. Cara ideal adalah tetap rileks, tetapi siap beraksi.
Dengan begitu, musuh tidak akan menyadari bahwa ia sedang bersiap. Banyak kebiasaan dan sikapnya telah berubah secara tidak sadar berkat kemampuan baru ini. Namun, Su King masih muda, dan belum mencapai level yang sama dengan Kapten, yang penguasaan ekspresi wajahnya telah mencapai tingkat kesempurnaan. Su King tidak berusaha meniru Kapten. Semua yang ia lakukan didasarkan pada insting. Dengan cara itulah ia bergegas melintasi kota menuju Zhangshan dan divisi transportasi. Namun, saat ia berjalan, ia berhenti setelah melewati sebuah gang. Menengok ke belakang, tatapannya berubah dingin. Perlahan muncul di tikungan itu sesosok kurus kering. Si Bisu. Jubah Taois si Bisu memang tebal, tetapi ia masih mengenakan jaket kulit anjing di baliknya, membuatnya tampak besar. Satu perbedaan dari penampilannya sebelumnya adalah ia memiliki lencana divisi kejahatan kekerasan di jubahnya. Ia kini resmi menjadi anggota divisi tersebut. Melihat Su King telah memperhatikannya, ia berjongkok untuk menegaskan bahwa ia tidak berniat melakukan tindakan yang agresif. Sebaliknya, ia tampak seperti sedang mengikuti Su King, mungkin mengawasinya dengan protektif. Su King mengamati si Bisu, termasuk jubah Tao dan lencananya. Ia telah membaca berkas si Bisu, dan dengan demikian tahu bahwa ia awalnya ditugaskan di divisi kejahatan kekerasan sebagai pegawai magang. Jelas sekarang ia telah menjadi anggota penuh. Saya tidak suka orang mengikuti saya. Si Bisu menatapnya sejenak, lalu mundur dan menghilang dalam malam. Su King mengalihkan pandangannya. Saat ini, ia sedang tidak ingin mencoba mencari tahu apakah niat si Bisu itu baik atau jahat. Namun, Su King akan membunuhnya jika ia mengabaikan peringatan itu dan terus mengikutinya. Ia melanjutkan perjalanannya, dan tak lama kemudian, ia tiba di divisi transportasi. Zhangshan ada di sana, merapikan barang-barang yang ia peroleh dari kompetisi besar. Zhangshan melihatnya datang dan melambaikan tangan. Setelah sedikit merapikan, ia mengeluarkan pipanya dan mulai merokok. Adik Su King, kami baru saja kembali. Bukankah seharusnya kamu istirahat? Apa yang kamu lakukan di sini? Su King tidak bertanya kepada Zhangshan mengapa ia tidak memasukkan barang jarahannya ke dalam kantong penyimpanan. Ia malah mengeluarkan perahu dharmanya. Perahu itu jatuh ke tanah dengan keras, menyebabkan bagian-bagian yang rusak berhamburan kemana-mana. Saya perlu memperbaiki perahu dharma saya, kata Su King dengan tenang. Mata Zhangshan seakan mau copot, dan ia berdiri di sana dengan pipanya tergenggam, menatap bagian perahu dharma yang sebagian terasa familiar, sebagian terasa asing. Setelah beberapa saat, ia berkata, tunggu, kita memang bertemu saat kompetisi besar, kan? Kau, aku, dan Kapten pergi ke kompleks kuil. Dan kita kembali bersama, benarkah? Benar sekali, kata Su King, tampak sedikit bingung. Oke, jadi aku tidak berhalusinasi. Kaulah yang kutemui saat kompetisi besar. Kalau begitu, maukah kau memberitahuku bagaimana perahu dharmamu bisa jadi seperti ini? Astaga, ini karya terbaikku. Maksudku, bahkan seorang kultivator pendirian yayasan sialan pun seharusnya tidak bisa merusak perahu dharmamu separah ini. Bagaimana tepatnya kau bisa menghancurkan setengahnya? Apa kau menariknya keluar dan menggunakannya sebagai perisai? Dari caranya bicara, sepertinya Zhangshan lebih kesal dengan kerusakan perahu dharma daripada Su King. Dia ingat betul Su King menggunakan perahu dharma dalam pertarungan melawan zombie komposit raksasa, dan saat itu, perahu itu masih utuh. Rasanya tak terbayangkan perahu itu bisa rusak separah itu setelahnya. Kecuali Su King melakukan hal gila seperti yang dilakukan Kapten. Jantung Zhangshan tiba-tiba berdebar kencang ketika ia teringat kembali pelarian mereka dari Pulau Joyne, dan betapa lusuh dan lemahnya Su King. Ia menarik napas dalam-dalam. Apa kau benar-benar melakukan hal gila seperti Kapten? Su King menggelengkan kepalanya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaikinya, kakak Zhangshan? Zhangshan berjalan mengelilingi seluruh Dharma Boat untuk memeriksanya, lalu mendesah pasrah. Baiklah, baiklah. Terakhir kali kau hanya membawa kapal terbang itu, jadi dibandingkan dengan itu, ini sebenarnya tidak seburuk itu. Setidaknya kau punya setengah Dharma Boat kali ini. Meskipun begitu, aku tidak bisa memperbaikinya dalam waktu dekat. Besok, Kapten dan aku akan pergi sebentar. Dia butuh aku untuk membawanya ke suatu tempat di mana dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Dia juga bilang itu akan menjadi tempat yang bagus untuk terobosan pendirian yayasanku. Kalau kamu tidak terburu-buru, aku akan menunggu sampai aku mencapai pembentukan fondasi. Dengan begitu, aku bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik. Lagi pula, Kapten punya beberapa bagian tubuh yang bisa menjadi sumber kekuatan yang sangat baik. Su King memikirkannya, lalu mengangguk. Dia tidak bertanya apapun kepada Zhangshan tentang rencananya untuk pendirian yayasan.
Tidak peduli seberapa dekat seseorang dengan seseorang, mengajukan pertanyaan seperti itu akan mencurigakan. Sambil menangkupkan tangan, dia berpamitan. Selarut ini, portal teleportasi Seven Blood Eyes tidak pernah aktif kecuali dalam keadaan darurat. Dan Suking tidak ingin menginap di penginapan. Ia malah pergi ke divisi kejahatan kekerasan. Karena kini telah menjadi wakil kapten, ia memiliki kantor sendiri di Biro Surgawi. Ia jarang menggunakannya, tetapi karena tidak punya tempat lain untuk menginap, ia memutuskan untuk bermalam di sana. Lagi pula, divisi kejahatan kekerasan jauh lebih aman dibandingkan penginapan. Kantor itu kosong pada larut malam, jadi Suking masuk ke kantornya, mengaktifkan salah satu formasi mantra pertahanan yang dibelinya, dan duduk untuk bermeditasi. Malam telah berlalu. Keesokan paginya ketika matahari terbit, ia membuka mata, segera menyingkirkan formasi mantra, dan meninggalkan divisi kejahatan kekerasan. Ia langsung menuju portal teleportasi di pusat kota. Ia bergerak cepat, dan tiba di tujuannya hanya dalam waktu 1 jam. Tidak banyak orang yang mengantre. Tapi ada 2 orang yang menonjol di antara kerumunan. Satu adalah Zhang San, dan yang lainnya sedang berbaring telentang. Sang kapten. Mengingat percakapan mereka kemarin, Suking tidak terkejut. Kapten langsung menyadari keberadaan Suking. Sambil menggigit apel, ia melambaikan tangan. Saat Suking mendekat, Zhang San menyapa, dan kapten tersenyum padanya dengan penuh teka-teki. Kamu nggak mau masuk sekte, jadi kamu mau keluar. Betul, mau saran kemana? Mata Zhang San berbinar ketika mendengar pertanyaan kapten, seolah dia senang melihat investasinya membuahkan hasil. Sambil melirik garis yang mengarah ke portal teleportasi, Suking dengan tenang berkata, tidak, aku hanya ada urusan di luar sekte. Wakil Kapten Su, ekspresimu terlalu palsu. Oke, aku beri pelajaran singkat. Saat berbohong, kau perlu menatap mata lawan bicaramu. Dengan begitu, kau terlihat tulus. Mengingat betapa mengelaknya kau, aku hanya bisa menyimpulkan bahwa kau pasti menemukan sesuatu yang menakjubkan di pulau ini. Ayo, keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Aku ingin tahu apakah harganya sama dengan apel ini. Setelah menghabiskan apelnya saat ini, dia mengeluarkan apel besar yang diberikan Suking kepadanya di Pulau Joyne dan menggigitnya. Menoleh dari portal teleportasi, Suking mengangguk. Tentu, jadi, kapten mau kemana? Aku akan sembuh dan kembali lebih kuat dari sebelumnya. Saat aku kembali, dasar bocah nakal, sebaiknya kau bayar 10.000 batu roh yang kau pinjam. Kalau tidak, aku akan menghajarmu habis-habisan. Sambil menyipitkan matanya, sang kapten perlahan melihat ke arah tas Suking, lalu mendongak dan menggigit apelnya dalam-dalam. Semoga Anda cepat pulih, kapten, kata Suking sambil menatap langsung ke mata kapten. Mata kapten terbelalak saat dia membalas tatapan Suking, dan teringat apa yang baru saja dia katakan beberapa saat yang lalu tentang ketulusan. Zhang San menghela napas. Ia mulai bertanya-tanya, apakah orang-orang aneh yang bernama Kapten dan Suking itu akan selalu mengobrol seperti ini ketika mereka bertemu. Ia hendak menyela ketika, tiba-tiba, langit di atas Seven Blood Eyes mulai menggelap. Kemudian, tekanan dahsyat turun yang menyebabkan seluruh ibu kota bergetar, bahkan 7 puncaknya. Semua orang di kota, dari para kultivator hingga manusia biasa, terguncang hebat dan menatap kubah surga. Ombak besar menyapu seluruh area pelabuhan, hampir seperti air pasang. Adapun Suking, ekspresinya berkedip saat dia melihat sumber kegelapan. Lapisan awan hitam yang megah dan seakan tak berujung itu datang dari arah terlarang oleh Phoenix. Saat melewati Seven Blood Eyes, awan itu menghalangi matahari, dan membuat segala sesuatu di bawahnya gelap. Awan hitam itu dipenuhi petir tak berujung yang menyambar ke daratan di bawahnya. Dan awan-awan itu memancarkan aura mengancam yang memengaruhi semua makhluk hidup. Siapapun yang melihatnya akan merasakan naluri krisis mematikan yang muncul dalam diri mereka. Di antara awan-awan hitam itu, nyaris tak terlihat sosok dewa yang menyerupai burung Phoenix sekaligus elang. Warnanya coklat seperti batu, dengan bulu-bulu yang membara bagai api. Ia tampak bergerak dengan amarah dan kemarahan menuju laut terlarang, dan saat ia bergerak di atas air, ia mencambuk ombak dengan ganas. Berdasarkan sensasinya saja, tingkat kekuatan ini jauh melampaui Joyne. Saat Suking menatap awan, rasa sakit yang menusuk memenuhi kepalanya. Hal yang sama juga terjadi pada orang lain, dan banyak orang bahkan mengalami pendarahan dari mata, telinga, hidung, dan mulut mereka. Suking terkejut ketika mengetahui siapa makhluk ini. Ia pernah bertemu awan hitam ini pada pelayaran pertamanya ke laut. Makhluk ini tak lain adalah kaisar dari wilayah terlarang nomor 1 di Phoenix Selatan. Ia adalah Phoenix Api. Kala itu, Phoenix Api tampak tenang, sehingga Suking tidak merasakan sakit apapun.
Namun kini, Phoenix Api jelas sedang murka, dan emosinya memengaruhi segala sesuatu di sekitarnya. Kalau Flame Phoenix pergi ke laut, pasti ada sesuatu yang besar terjadi, kata Kapten pelan. Aku penasaran, apa Kaisar Forbidden by the Zombie sudah meninggalkan tanah terlarang? Awan hitam berlalu di atas Seven Blood Eyes, lalu menghilang di kejauhan. Matahari kembali menyinari kota, tetapi semua orang tetap terguncang. Setelah kembali dari laut, Su King bertanya kepada Zhang San tentang Phoenix Api, dan mendapatkan gambaran umum tentang identitas dan sifat mengerikan Phoenix tersebut. Ia juga tahu bahwa meskipun umumnya Phoenix itu tidur, ia sesekali terbangun. Phoenix Api memperlakukan manusia dan non-manusia secara setara, dan bertindak sebagai semacam pelindung bagi makhluk hidup di benua Phoenix Selatan. Bahkan, itulah salah satu alasan mengapa manusia terus tinggal di Phoenix Selatan. Setelah kepergian Flame Phoenix, keadaan di Seven Blood Eyes berangsur-angsur kembali normal. Sedangkan Su King, ia mengalihkan pandangannya dari awan yang menghilang, berjalan menuju portal teleportasi, dan menghilang. Si berandal kecil itu tidak percaya padaku, kata Kapten. Dia pasti punya sesuatu yang sangat bagus. Tapi aku ragu itu bisa semenakjubkan daging Joy ini. Sambil menyeringai, dia menepuk kepala Zhang San. Ayo pergi, Zhang San. Kakak akan mentraktirmu daging yang lezat. Zhang San menghela napas dan berpikir, Su King tidak percaya padamu. Aku juga tidak, tapi mengingat betapa besarnya investasiku padamu, aku tidak punya pilihan lain, kan? Yang bisa kulakukan hanyalah mengikuti perintah. Investasiku bukan kakak laki-laki, mereka kakek-kakek. Sambil menggelengkan kepala, Zhang San menggendong Kapten ke portal teleportasi. Setelah Su King, Zhang San, dan Kapten pergi, Seven Blood Eyes berangsur-angsur kembali normal. Namun, langit tampak agak mendung. Badai besar akan datang. Su King tahu dia harus sangat berhati-hati dalam memilih lokasi untuk terobosan pendirian fondasinya. Ada banyak aspek yang perlu dipertimbangkan. Misalnya, ia perlu memastikan tidak ada yang mengikutinya. Di saat yang sama, ia perlu memastikan apakah ada organisasi kuat di dekatnya. Tingkat kekuatan roh lokal penting, ia menginginkan tempat yang tidak terlalu kuat, tetapi juga tidak terlalu lemah. Ia tidak ingin terlalu dekat dengan wilayah terlarang, tetapi di saat yang sama, ia tidak ingin berada di dekat kota. Dengan mempertimbangkan semua hal, alam liar tampaknya menjadi pilihan terbaik. Tampaknya tidak banyak tempat yang dapat dipilih. Setelah ia mempersempit tempat-tempat yang cocok, ia perlu menentukan apakah ada orang lain yang pernah menggunakan tempat-tempat itu di masa lalu untuk melakukan terobosan. Ia sempat mempertimbangkan kompleks kuil di wilayah terlarang dekat base camp pemulung. Namun, lingkungan sekitarnya terlalu berbahaya. Lagi pula, nyanyian itu membuatnya ragu. Akhirnya, ia memilih untuk tidak pergi ke sana. Tempat pertama yang ia kunjungi adalah kota Seven Blood Eyes di dekat wilayah Violet Lands. Kota itu terletak di jantung Phoenix Selatan yang dihuni manusia, di mana tidak banyak wilayah terlarang, dan keadaannya relatif aman. Meski begitu, ada beragam orang di sini. Saat cahaya teleportasi meredup, Su King meninggalkan formasi mantra. Ia tidak langsung meninggalkan kota. Ia malah menemukan penginapan di mana ia bisa mengamati lingkungan sekitar dan beristirahat. Keesokan paginya, ia menggunakan harta karun jimat untuk mengubah penampilannya, lalu berteleportasi keluar kota. Begitulah ia menghabiskan 2 minggu berikutnya. Ia berteleportasi ke 7 atau 8 lokasi berbeda, mengubah penampilannya setiap kali. Hal itu tidak hanya memberinya kesempatan untuk melihat seperti apa keadaan Phoenix Selatan, tetapi juga memungkinkannya memastikan tidak ada yang mengikutinya. Saat itu, ia menghela napas lega. Selama 2 minggu itu, luka-lukanya pulih sekitar 70 atau 80%, menempatkan kecakapan bertarungnya hampir pada titik yang sama seperti saat ia pergi ke Kepulauan Merfolk. Setelah teleportasi terakhirnya, ia meninggalkan kota dan mulai menjelajahi hutan belantara untuk mencari tempat yang cocok untuk terobosan pendirian yayasannya. Pencarian itu memakan waktu setengah bulan lagi. Tempat yang akhirnya ia pilih adalah wilayah pegunungan di tenggara benua. Ada banyak gunung di sini, dan sebagian besar tertutup hutan. Itu bukan wilayah terlarang. Sebaliknya, itu lebih seperti hutan hujan, dengan kelembapan tinggi dan tanah berlumpur. Karena medannya, tidak banyak kota di dekatnya. Bahkan, kota terdekat berjarak sekitar seminggu. Mutagennya tidak terlalu kuat, begitu pula kekuatan rohnya. Karena itu, tidak ada organisasi besar di dekatnya. Meskipun ada beberapa aspek di area ini yang belum sempurna, setelah memeriksa begitu banyak area lain, Su King memutuskan bahwa itu akan berhasil untuknya. Lokasi spesifik yang dipilihnya bukanlah di puncak salah satu gunung, melainkan di lembah hutan lebat di antara 2 gunung. Mengingat pengalamannya bergelut dengan hutan,
tidak sulit baginya menemukan tempat untuk menggali gua. Tanahnya gembur, sehingga sulit untuk digali. Namun, Suking berhasil menggunakan kitab suci pembentukan laut untuk mengekstrak sebagian besar kelembapan dari satu bagian. Kemudian, jauh di bawah permukaan, ia menciptakan sesuatu seperti kuil gua. Ia menyembunyikan pintu masuk dan juga menyebarkan bubuk racun ke seluruh area. Kemudian, ia duduk bersila di dalam gua, beristirahat sejenak, lalu menyiapkan dan mengaktifkan kelima formasi mantra pertahanannya. Ia memiliki formasi tambahan yang akan menyembunyikan aura dan fluktuasinya. Setelah memasukkan beberapa batu roh ke dalam formasi untuk mengaktifkannya, ia pun duduk dan mulai bernapas dalam-dalam. Akhirnya, ia merasa aman. Disinilah saya akan mencapai pendirian fondasi. Ia melihat ke dalam tasnya, memeriksa berbagai bahan makanan yang dibelinya selama perjalanannya menjelajahi berbagai kota baru-baru ini. Isinya cukup untuk setidaknya setengah tahun. Dia tidak yakin berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk terobosan itu, tetapi dia telah memutuskan bahwa begitu dia memulai prosesnya, dia tidak akan keluar sampai selesai. Ia kini benar-benar siap untuk terobosan. Namun, sebelum memulai kultivasi yang sesungguhnya, ada dua hal yang perlu ia perhatikan. Ia mencabut tusuk sate besi hitamnya, melakukan gerakan mantra dengan tangan kirinya, lalu menyalurkan kekuatan roh ke dalamnya untuk menekan prajurit Vajra emas Patriark. Sang Patriark langsung meratap kesakitan. "Ada apa, tuanku? Maaf, aku salah. Jangan bunuh aku. Katakan saja apa kesalahanku." Suking mengabaikannya dan melanjutkan penekanannya. Akhirnya, sang Patriark menjadi sangat lemah hingga pingsan. Saat itu, Suking berhenti. Ia khawatir sang Patriark akan mengganggunya di tengah proses terobosan. Namun, kini sang Patriark sudah cukup lemah sehingga hal itu tidak akan menjadi masalah. Selanjutnya, dengan berbagai gerakan mantra dan sebagian kekuatan roh, ia memasang sejumlah segel pada tusuk sate besi tersebut. Bayangannya mampu merasakan apapun yang baru saja dilakukannya, dan sekarang gemetar karena mengetahui apa yang akan terjadi. Dengan wajah tanpa ekspresi, Suking menatap bayangannya sendiri. Bayangan itu bergetar semakin kuat. Kemudian, saat Suking menatapnya, bayangan itu mulai terbelah, seolah-olah sengaja melukai dirinya sendiri. "Tidak cukup," kata Suking tenang. Menggunakan kekuatan kristal ungu, ia dengan ganas menekan bayangan itu, hingga bayangan itu menjadi begitu redup hingga tampak hampir runtuh. Baru kemudian ia berhenti dan berkata, "Jika aku gagal mencapai pembentukan fondasi, maka tepat sebelum aku mati, aku akan melenyapkanmu." Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Setelah bayangannya terjaga, Suking telah melemahkan dua potensi bencana terbesarnya. Barulah ia merasa tenang. Ia mengeluarkan lampu napas roh dan menyalakannya. Seketika, cahaya lampu menyebar dan menyelimutinya. Biasanya, menggunakan alat sihir pelindung seperti ini sangat mahal. Karena itu, para kultivator umumnya hanya akan menyalakannya tepat saat mereka hampir mencapai tahap pendirian fondasi. Hal yang sama juga terjadi di Seven Blood Eyes yang sangat kaya. Kebanyakan murid yang hampir mencapai terobosan akan menyewa tempat di sekte, tidak pergi keluar seperti Suking. Melakukan hal itu dianggap sebagai kemewahan. Meski begitu, Suking belum siap untuk terobosannya. Tujuan pertamanya adalah memperluas lautan rohnya sebanyak mungkin. Terlebih lagi, ia tidak akan menyalakan lampu itu dengan sumber dayanya sendiri, melainkan memanfaatkan kekuatan roh bawaan lampu itu. Ia bisa merasakan bahwa lampu itu memiliki kekuatan roh yang melimpah, dan ia tidak ragu untuk membakarnya. Berikutnya, dia mengeluarkan dua kotak giok. Salah satunya berisi 3 pil pendirian yayasan. Yang lainnya berisi 2. Pil pertama diperolehnya dari kapten, dan yang kedua dari mayat duyung malang yang terobosannya diganggu Suking di menara pendirian yayasan di Kepulauan Merfolk. Duyung itu jelas orang penting, dan awalnya memiliki lebih dari pil-pil ini. Namun, ia telah menghabiskan beberapa pil, sehingga hanya tersisa 2 pil saat ia meninggal. Suking senang karena mendapatkan total 5 pil. Ia menarik napas dalam-dalam di bawah cahaya lampu napas roh, lalu menutup mata dan mulai berkultivasi. 7 hari berlalu. Selama masa itu, Suking benar-benar membenamkan dirinya dalam kultivasi. Ia terus-menerus menggunakan kitab suci pembentukan laut, menyerap kekuatan roh dari lingkungan sekitar dan mengalirkannya ke seluruh tubuhnya menuju lautan rohnya. Seiring proses ini berlanjut, lautan rohnya semakin luas. Luasnya meningkat dari batas sebelumnya 891 meter menjadi 1020 meter. Itu saja memecahkan semua rekor sejarah di puncak ketujuh. Lagi pula, ketika guru ketujuh menerobos, ia hanya mencapai 810 meter. Sebelum guru ketujuh, tak seorang pun mencapai tingkat itu. Kini,
Setelah siklus 60 tahun penuh, di sebuah gua kecil yang tak seorang pun tahu, Su King mengembangkan kitab suci pembentukan laut ke tingkat yang lebih tinggi. Catatan, saya yakin ini adalah pertama kalinya siklus 60 tahun disebutkan dalam novel ini. Siklus 60 tahun, atau siklus seksagenari, adalah cara umum untuk mengukur waktu menggunakan sistem batang surgawi dan cabang bumi. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut, berikut tautan Wikipedia. Selama bertahun-tahun saya telah melihat beberapa pertanyaan tentang pilihan terjemahan saya untuk istilah ini, jadi saya akan menjawabnya di sini. Pertanyaan, mengapa tidak mengatakan 60 tahun saja agar lebih sederhana? Jawaban, karena ini adalah aspek penting dan unik dari budaya Tiongkok, dan saya pikir penting untuk mempertahankan hal-hal tersebut dalam terjemahan sebanyak mungkin. Pertanyaan, mengapa tidak menggunakan siklus seksagenari saja? Jawaban, untuk istilah spesifik yang digunakan dalam bahasa Mandarin, hampir semua kamus yang saya gunakan dalam terjemahan, dan ada lebih dari 20 di antaranya, menggunakan siklus 60 tahun, atau variasinya. Lebih lanjut, penggunaan 60 dalam terjemahan memudahkan semua orang untuk memahami apa yang dibicarakan. Seksagenari juga terdengar aneh, kan? Kita lanjut ke alur ceritanya. Lautan rohnya yang seluas 1020 meter itu sungguh luar biasa megahnya, dan jika ia mengungkapkannya secara terbuka, hutan di sekitarnya akan berguncang. Jika orang-orang di Seven Blood Eyes mengetahuinya, mereka akan terguncang, dari para pemimpin tertinggi hingga murid-murid terendah. Sayangnya, hal itu akan menarik terlalu banyak perhatian di sekte tersebut. Dan di tempat di mana satu-satunya kekuatan pemersatu adalah keuntungan, menjadi begitu memukau belum tentu akan menghasilkan hasil yang baik. Su King tidak berniat memberitahu siapapun tentang kebenarannya. Gengsi tidak penting baginya. Ia hanya ingin tetap hidup dan mungkin meningkatkan kualitas hidupnya. Di dunia brutal tempat ia tinggal, satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan menjadi lebih kuat. Jika musuh mengancam keselamatanmu, kau harus bisa membunuh mereka. Itulah satu-satunya cara untuk tetap benar-benar aman. Tentu saja, jika ada tujuan tertentu untuk mengungkapkan lautan rohnya, ia akan mempertimbangkannya. Namun, sampai ia yakin bahwa ia lebih unggul daripada semua orang di sekitarnya, ia akan merahasiakannya dan hanya menggunakannya untuk melancarkan serangan mematikan secara tak terduga. Itulah caranya untuk tetap hidup. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia dengan tenang meneruskan kultivasinya. Hari-hari berlalu, ia belum mencapai batas akhir lautan rohnya, sehingga setiap hari lautan itu akan bertambah 30 meter lagi. 1050, 1110, 7 hari kemudian, lautan rohnya mencapai level yang mengejutkan, yaitu 1200. Laut rohnya kini 4 kali lipat ukuran seorang murid biasa di lingkaran besar. Berkat cahaya lampu napas roh, Su King tampak berkilau dan tembus cahaya, seolah-olah air laut yang tak berujung mengalir melaluinya. Nyatanya, seluruh gua dipenuhi uap air yang pekat. Membuka matanya, dia beristirahat sebentar untuk makan, memeriksa formasi mantra dan bubuk racun, lalu bersiap untuk melanjutkan. Saya masih bisa mendorongnya lebih jauh. 1230 meter, 1260 meter, 1290 meter. Pada akhir minggu ketiga, lautan rohnya mencapai 1410 meter, dan akhirnya, ia mulai merasakan sakit. Rasanya seperti kantong air. Kantong itu, yang terisi air, lama-kelamaan akan mencapai batasnya, dan akan pecah jika terlalu banyak air yang ditambahkan. Sambil bernapas dengan tidak teratur, Su King merenungkan hal itu, lalu mengertakkan gigi dan melanjutkan kultivasinya. Kali ini, ia melangkah lebih lambat. Alih-alih menambah 30 meter per hari, ia malah menambah 15 meter. Seiring kemajuannya, rasa sakitnya semakin menjadi-jadi. Setengah bulan kemudian, lautan rohnya mencapai ukuran yang mencengangkan, yaitu 1500 meter. Rasa sakit menyerang sekujur tubuhnya, sampai-sampai ia merasa ingin meledak. Sementara itu, kristal ungu bekerja keras membantunya pulih. Itulah batasku, gumamnya. Ia telah memaksakan diri sedemikian rupa sehingga ia merasa sulit untuk bergerak. Rasanya seperti seluruh gunung dan lautan bertumpu di pundaknya, menekannya dengan kekuatan yang luar biasa. Untungnya, ia memiliki kristal ungu, kalau tidak, ia tidak akan bisa melanjutkan kultivasinya. Sekarang saatnya pendirian yayasan. Dengan mata berbinar penuh tekad, dia mengeluarkan pil pendirian fondasi pertama dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Rasanya seperti menuangkan air ke dalam minyak mendidih. Laut rohnya yang seluas 1500 meter meledak, permukaannya langsung berubah menjadi ombak yang mengamuk saat menyebar dengan kekuatan yang menghancurkan gunung dan menguras lautan. Terobosan dari kondensasi Qi menuju pendirian fondasi melibatkan 3 langkah.
Langkah pertama adalah mengirimkan ledakan kekuatan roh yang terkumpul ke dalam tubuh seseorang untuk mencari celah dharma dan mengingat lokasinya. Aspek terpenting selama waktu ini adalah jumlah total celah dharma yang ditemukan. Langkah ini dapat diulang sebanyak yang diperlukan, dan pil pembentukan fondasi membantu selama proses tersebut. Biasanya, bagian ini memakan waktu sekitar setengah dari total waktu terobosan. Langkah kedua adalah menyatukan lautan roh seseorang, menggunakannya untuk menggempur celah dharma pertama, dan akhirnya membukanya. Setelah kekuatan roh yang cukup dituangkan ke dalam celah dharma yang terbuka, maka energi dharma pertama dari seorang kultivator akan dihasilkan. Ketika energi dharma dilepaskan, energi tersebut akan mengisi kultivator, mengubah daging dan darah mereka, dan meningkatkan tingkat kehidupan mereka. Itulah langkah ketiga dalam proses ini. Setelah ketiga langkah tersebut selesai, kultivator resmi berada dalam tahap pembentukan fondasi. Kedengarannya sederhana, tetapi kenyataannya, satu-satunya cara untuk berhasil menyelesaikan ketiga langkah tersebut adalah dengan persiapan 100% dan juga sedikit keberuntungan. Su King memulai langkah pertamanya dengan melepaskan kekuatan penuh lautan rohnya yang seluas 1.500 meter. Saat gelombang kekuatan melonjak, ia mulai mencari lubang dharmanya. Lubang dharma bukanlah titik akupuntur. Karena tidak ada dua tubuh fisik yang persis sama, lubang dharma tidak pernah berada di lokasi yang sama. Su King memiliki cadangan kekuatan spiritual yang sangat besar, sehingga ia dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencari. Terlebih lagi, ada berbagai cara untuk mencoba merasakan lokasi lubang dharma. Di antara slip giok yang diberikan Ding Sui kepadanya terdapat saran untuk menggunakan metode yang disebut eksplorasi kekuatan. Alasan disebut eksplorasi paksa adalah karena melibatkan penggunaan kekuatan roh seseorang untuk memaksa bukaan dharma menampakkan diri. Banyak pengikut kondensasi Qi menganggapnya sebagai kartu truf untuk digunakan di akhir langkah. Tetapi Su King hanya dapat menggunakan sebagian kecil kekuatan rohnya untuk memanfaatkan metode tersebut jauh lebih awal. Ia tidak menyangka satu kali eksplorasi paksa akan mengungkap semua celah dharma. Maka, ia berencana melakukan beberapa eksperimen terlebih dahulu. Ia mulai dengan melepaskan hanya 20% kekuatan lautan rohnya, dengan kata lain, 300 meter. Meskipun baginya itu hanya 20%, itu akan menjadi hal yang luar biasa bagi kebanyakan murid biasa. Ia gemetar dari ujung kepala hingga ujung kaki saat lautan roh sepanjang 300 meter meletus dari wilayah dantiannya, menyapu meridian, daging, dan tulangnya bagai air pasang. Saat menyebar, meridiannya menjadi seperti sungai, dan lautan roh mengamuk bagai naga laut yang membelahnya. Adapun daging, tulang, dan organnya, semuanya bagaikan ladang kering yang menyedot kekuatan roh dengan rakus. Saat semua itu terjadi, ia memulai pencariannya. Hampir seketika, ia menyadari adanya titik-titik di meridiannya yang menyerupai pusaran kecil. Pusaran-pusaran itu sangat kecil dan sulit dikenali, dan baru akan terlihat ketika meridiannya benar-benar penuh. Pusaran-pusaran itu bagaikan gerbang surga yang, ketika diisi dengan kekuatan spiritual, melepaskan aura yang sangat misterius. Setelah merasakan aura tersebut, Su King menyadari bahwa pusaran-pusaran itu memang merupakan lubang-lubang dharma. Lubang-lubang itu tidak hanya terletak di meridiannya, tetapi juga di daging, organ, dan tulangnya. 91 di antaranya, matanya bersinar saat ia mengakhiri upaya pertamanya untuk merasakan lubang dharma. Menurut informasi yang dibacanya tentang pembentukan yayasan, mutagen akan mengganggu upaya mendeteksi lubang-lubang tersebut. Namun, secara teori, seharusnya ada 120 lubang secara total. Biasanya, menemukan hanya 80 lubang saja sudah dianggap berhasil, sementara seseorang yang menemukan 90 lubang akan jauh lebih unggul daripada para pembudidaya biasa. Karena 30 lubang dharma merupakan syarat untuk membentuk satu nyala api kehidupan, itu berarti hanya 3 nyala api kehidupan yang mungkin terjadi setelah yang pertama. Jika Su King tidak mempedulikan jumlah total bukaan, maka ia dapat dengan mudah melanjutkan ke langkah kedua pendirian fondasi. Tunggu, aku tidak punya mutagen. Jadi kenapa aku hanya merasakan 91 lubang dharma? Setelah berpikir sejenak, ia sampai pada kesimpulan bahwa semua itu pasti karena bakat. Sebelum wajah dewa yang hancur itu datang, tidak ada mutagen di dunia. Saat itu, para kultivator tidak perlu khawatir tentang tingkat kemurnian dalam tubuh mereka. Semuanya bermuara pada bakat, namun, keadaan kini berbeda. Kebanyakan sekte dan organisasi tidak terlalu peduli dengan bakat. Yang peduli hanyalah keturunan penting dari organisasi besar. Dengan kata lain, kekurangan mutagen pada diri saya tidak mengubah fakta bahwa jika lubang dharma saya sangat tersembunyi, kemampuan saya untuk merasakannya akan bergantung pada bakat. Setelah memikirkannya lebih lanjut, matanya berbinar.
Ia tidak khawatir belum menemukan semua celah itu. Dan jika bakatnya terbatas, itu pun tidak masalah. Selama ia memiliki kekuatan spiritual yang cukup, maka ada cara baginya untuk menemukan celah dharma yang tersembunyi. Jika ia tidak menemukannya sekaligus, ia akan mencoba lagi. Dan jika tidak berhasil, ia akan mencoba 5 atau 6 kali. Setelah sampai pada kesimpulan bahwa ini pastilah ide terbaik, dia menutup matanya dan melepaskan setengah dari sisa 1.200 meter lautan rohnya. 600 meter lautan roh meledak saat ia memulai upaya keduanya untuk merasakan lubang dharma. Apa yang ia lakukan sungguh tak tertandingi, dan akan dianggap menakjubkan bagi para kultivator biasa. Saat lautan rohnya meletus, meridiannya membengkak, dan daging, organ, serta tulangnya dipenuhi kekuatan roh, membuatnya gemetar luar dalam. Kekuatan usahanya begitu dahsyat sehingga, dalam sekejap mata, 5 lubang dharma muncul. Dia telah merasakan total 96 lubang dharma. Namun, masih ada kekuatan roh yang tersisa untuk percobaan keduanya, jadi dia melanjutkan pencarian. Aku punya cukup kekuatan jiwa dan cukup pil pendirian fondasi. Bahkan sebelum upaya keduanya berakhir, ia memutuskan untuk melepaskan sisa 600 meter lautan rohnya. Namun, saat itulah sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat ia duduk bersila di kuil guanya, lampu napas roh, yang memancarkan cahayanya ke atas dan memisahkannya dari kegelapan, tiba-tiba tampak bergoyang seolah-olah tertiup angin. Bahkan, saat apinya berkedip-kedip, tampak seperti akan padam. Saat api berkobar, bayangan-bayangan muncul di dinding gua, seperti manusia atau makhluk. Namun, bayangan-bayangan itu tidak lengkap, dan begitu kabur sehingga mustahil untuk melihatnya dengan jelas. Seolah-olah mereka ada di celah-celah antara ruang dan waktu, sehingga tidak sepenuhnya terlihat. Biasanya, mereka tidak memperhatikan apa yang terjadi di sekitar mereka. Namun, aura yang diciptakan oleh Suking yang merasakan lubang dharmanya meresap ke dunia mereka, menarik perhatian mereka. Dunia mereka sangat luas, dan aura seperti ini sering muncul di sana. Karena jarak yang sangat jauh, biasanya hanya para Grue yang berada di sekitar yang akan menyadarinya. Namun, nyala lampu napas roh dapat menekan mereka, sehingga mereka hanya bisa berkumpul di dalam gua dan menyaksikan dengan lahap. Saat keserakahan itu berubah menjadi niat jahat, Suking merasakannya dan pikirannya berputar. Dia tidak tahu persis apa itu Grus. Lembar gioknya yang berisi informasi tentang pendirian yayasan tidak memberikan penjelasan yang jelas. Namun, dia bisa merasakan niat jahat mereka, dan tahu bahwa jika mereka menyerangnya, terobosannya akan gagal. Untungnya, lampu napas roh tidak bisa dipadamkan begitu saja. Meskipun apinya berkedip-kedip, lampu itu tetap memancarkan cahaya pelindungnya di sekitar Suking. Mengetahui bahwa ia tidak memiliki banyak waktu untuk bekerja, ia menarik napas dalam-dalam dan menggunakan lautan rohnya untuk terus mencari celah dharma. Gemuruh memenuhi hatinya saat ia menemukan 7 tambahan. Totalnya kini menjadi 103. Dia hanya membutuhkan 17 lagi untuk mencapai batas teoritis 120. Lagi, gumamnya sambil menggertakkan gigi. Mengirim lautan rohnya menyapu dirinya, dia mendengar suara retakan saat dia menemukan 4 lubang dharma lagi. 107. Pada saat yang sama, bayangan-bayangan aneh di sekitarnya semakin jelas. Sambil melolong tanpa suara, mereka berputar-putar, mengembuskan angin jahat untuk mencoba memadamkan lampu. Nyala api lampu napas roh berkelap-kelip semakin liar, seolah-olah bisa padam kapan saja. Suking mengabaikan semua itu. Membuka matanya, ia meminum pil pembentukan fondasi lagi, seketika mengisi lautan rohnya yang kering dengan kekuatan roh. Tanpa ragu, ia menyalurkan kekuatan itu ke seluruh tubuhnya, membuatnya merasa seperti membengkak secara drastis. Saat percobaannya yang ketiga dimulai, dan kekuatan roh mengalir melalui dirinya, ia menemukan 3 lagi lubang dharma yang belum ditemukan. Sekarang totalnya sudah 110. Sambil terengah-engah, ia melambaikan tangannya, menyebabkan 1 kotak pil pembentukan fondasi melayang. Di dalamnya terdapat 3 pil yang ia telan sekaligus. Gemuruh memenuhi dirinya saat kekuatan pil itu berubah menjadi seperti naga laut yang mengamuk di dalam dirinya. Ia bertanya-tanya apakah tubuhnya mampu menahan kekuatan itu, karena rasanya ia membengkak lebih dari sebelumnya. Namun, satu demi satu lubang dharma muncul. 111, 113, 115, sampai ke 118. Ia hanya butuh 2 lubang dharma lagi untuk mencapai batasnya. Namun, betapapun ia mencari, ia mendapati bahwa aura yang dipancarkan oleh lubang dharma yang ia temukan sejauh ini terlalu kuat. Itulah yang menarik perhatian para Grus. Kebanyakan kultivator akan merasakan 90 lubang, atau mungkin lebih.
Suking benar-benar sudah sangat dekat dengan batasnya. Aura intens yang dihasilkan bagaikan obor terang di malam gelap. Adapun lampu napas roh, itu bukanlah harta karun berkualitas tinggi, dan hanya bisa bertahan untuk sementara waktu. Lagi pula, benda itu tidak pernah ditugaskan untuk melindungi seorang kultivator seperti Suking. Saat kedipan api itu tumbuh lebih intens, hembusan angin jahat terakhir tiba-tiba memadamkannya. Begitu lampu padam, semua cahaya lenyap, dan para Grue yang tak terhitung jumlahnya tertawa terbahak-bahak. Dipenuhi keserakahan dan kerinduan yang tak terkira, mereka menerjang ke arah Suking. Namun, tepat pada saat itu, sebuah cahaya menyala yang jauh melampaui lampu napas roh. Bahkan, keduanya mustahil untuk dibandingkan. Yang satu seperti kunang-kunang, yang satunya seperti bulan yang bersinar terang. Cahaya itu menyebar, memenuhi seluruh gua dengan cahaya terang bak siang hari. Para hantu itu menjerit mengerikan saat mereka langsung berubah menjadi abu. Di hadapan Suking muncul sebuah lampu menyala yang tampak seperti payung hitam. Tentu saja, itu tak lain adalah harta berharga yang telah ia ambil dari kaum merfolk, lampu kehidupan. Lampu itu belum dinyalakan, cahaya terang yang terpancar darinya berasal dari lampu itu sendiri. Lampu itu tampak seperti terbakar, padahal sebenarnya tidak. Bahkan tanpa cahaya, cahayanya sangat mengejutkan, dan cahayanya menyelimuti Suking dengan intensitas sedemikian rupa sehingga makhluk-makhluk di sekitarnya seperti ngengat yang terbang menuju api. Meskipun beberapa selamat di pinggiran, tak satu pun dari mereka berani mendekat setelah itu. Cahaya terang itu juga memberi Suking beberapa petunjuk tentang lubang Dharma. Saat kekuatan roh mengalir deras melalui dirinya, pikirannya berputar dan tubuhnya bergetar hebat. Pada saat yang sama, ia menemukan dua lubang Dharma terakhir. 120 bukaan. Sepanjang sejarah Seven Blood Eyes, tak seorang pun pernah merasakan 120 lubang Dharma. Dan lubang-lubang itu hanya mungkin dirasakan selama proses terobosan. Oleh karena itu, secara umum diterima bahwa, berapapun banyaknya lubang yang Anda rasakan saat itu, itulah batas kemampuan Anda untuk maju. Bukan hanya hal langka bagi seseorang untuk merasakan 120 lubang Dharma di Seven Blood Eyes, tetapi juga di sebagian besar sekte dan organisasi besar. Namun, dalam informasi di Slip Giok Suking, angka 120 sebenarnya disebut batas teoretis untuk lubang Dharma. Meskipun tidak ada informasi yang menunjukkan adanya batas di atas itu, setelah merasakan lubang Dharma ke-120, Suking menyadari bahwa 120 sebenarnya bukanlah batasnya. Sayangnya, saat ini tidak mungkin mendeteksi lebih dari 120. Ia harus membuka semua lubang sebelum dapat menjelajahi apa yang ada di baliknya. Terlebih lagi, ia mendapat firasat bahwa jika ia berhasil melewati titik 120 itu, maka menemukan lebih banyak lubang Dharma akan menghasilkan transformasi yang menggetarkan langit dan menggemparkan bumi. Ia menarik napas dalam-dalam, hatinya dipenuhi antisipasi. Namun, ia juga tahu bahwa sekarang bukan saatnya memikirkan hal-hal itu. Ia bisa memikirkannya nanti. Kalau begitu, saya akan memulai langkah kedua. Saatnya membuka lubang Dharma pertama saya, yaitu pendirian fondasi. Ia mengulurkan tangan, mengambil pil pembentukan fondasi terakhirnya, dan meminumnya. Lautan rohnya meledak bagai air pasang yang mengamuk, menyerbu langsung menuju lubang Dharma pertamanya. Suking merasa seperti sedang dihantam, seperti seekor binatang buas raksasa yang menghantamnya dengan kecepatan tinggi. Rasanya tubuhnya hampir runtuh. Namun, yang juga mengejutkannya adalah lubang Dharma pertamanya langsung terbuka. Bukaan Dharma yang terbuka menjadi bagaikan titik cahaya, nyala api yang mulai menyedot kekuatan roh hingga menjadi pusaran. Suara gemuruh bergema saat transformasi dramatis terjadi pada energinya. Membara bagai api, energinya mengembang dengan cepat. Pada saat yang sama, seutas benang api yang sangat padat dan menyala terang muncul di dalam pusaran. Benang itu adalah kekuatan Dharma dari pembentukan fondasi. Kekuatan itu melampaui lingkaran besar kondensasi Ki dalam jumlah yang sangat besar, hingga mereka berada pada tingkat yang sangat berbeda. Saat ia naik, berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan, ia memancarkan panas yang menyengat yang seolah terpantul pada Suking sendiri. Lautan roh di dalam lubang Dharmanya jauh melampaui apapun yang dapat dibentuk oleh seorang kultivator biasa. Jelas, usahanya untuk memperluas lautan rohnya hingga 1.500 meter tidak sia-sia. Dan mengingat lubang Dharmanya dapat menampung lautan roh 1.500 meter, tidak mengherankan jika lubang Dharmanya melampaui apapun yang dapat dibentuk oleh seorang kultivator biasa. Seiring aura Suking bertransformasi, kekuatan Dharma mengalir melaluinya, memicu transformasi yang sangat dramatis. Dimulai dari meridiannya, yang menjadi lebih kuat. Lebih lanjut, terlihatlah guratan-guratan alami yang tak terhitung jumlahnya di dalam dirinya.
Berikutnya adalah dagingnya. Saat kekuatan Dharma mengalir melaluinya, ia bertransformasi pada tingkat substruktural. Kemudian, tulang dan organnya, yang semuanya menjadi lebih kuat. Dan semuanya, bersama dengan daging ini, menjadi memiliki guratan-guratan alami. Inilah tubuh Dharma. Ketika para kultivator melangkah ke dalam pendirian fondasi, kekuatan hidup mereka melonjak ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka mengubah apa yang fana menjadi sesuatu yang Dharma. Seiring tubuh Dharmanya terbentuk, dan kekuatan Dharmanya berkembang biak, ia mulai memancarkan fluktuasi yang melampaui kondensasi Qi. Saat fluktuasi itu meluncur dengan dahsyat, ia membuka matanya yang bersinar dengan cahaya ungu. Berdasarkan apa yang dibacanya di lembaran batu giok, saat seorang murid yang memiliki paus naga laut terlarang mencapai pendirian fondasi, mereka akan mampu membuka bukaan Dharma kedua mereka lebih cepat daripada rata-rata. Selama proses terobosan yang sesungguhnya, pembukaan-bukaan Dharma kedua akan menghasilkan kesempatan kedua untuk memurnikan tubuh. Dan itu hanya bisa terjadi saat itu. Setelah titik terobosan, pembukaan-bukaan Dharma berikutnya tidak akan menghasilkan perubahan apapun. Itu adalah kesempatan yang berharga, dan dalam beberapa hal, bukaan Dharma kedua itu menjadi seperti kehidupan kedua. Su King mengulurkan kedua tangannya, dan naga pausnya pun muncul, yang telah kembali seperti semula setelah luka parah sebelumnya. Ia memaksanya mengecil hingga seukuran kepalan tangan, memasukkannya ke dalam mulut dan menelannya. Sesaat kemudian, naga leher ular itu berteriak riang saat ia melesat menuju lubang Dharma keduanya. Suara gemuruh bergema saat lubang Dharma kedua terbuka. Naga leher ular menyerbu ke dalam, berubah menjadi pusaran laut roh setinggi 1.500 meter. Api berkobar, dan benang kekuatan Dharma kedua muncul. Ketika muncul, benang itu menyapu dirinya dan sekali lagi berubah dan memberkati tubuhnya. Makhluk-makhluk gelap yang mengelilinginya tampak lebih rakus dari sebelumnya, tetapi saat mereka mencoba mendekat, lampu kehidupan menahan mereka. Namun kemudian, angin jahat yang belum pernah terjadi sebelumnya meletus, bagaikan badai. Seolah-olah ada iblis perkasa yang muncul dari dalam api, dan berusaha memadamkan lampu. Meskipun api tak dapat dipadamkan, mereka berhasil melemahkannya. Dan saat api melemah, iblis tak terlihat itu tampak sangat bersemangat, dan melolong tanpa suara. Kemudian ia melepaskan proyeksi yang, dalam sekejap mata, melesat ke dahi Su King. Akan tetapi, saat lampu kehidupan berkilau terang, proyeksi itu terpaksa menghentikan serangannya dan menyusut kembali. Kemudian, bayangan Su King, yang sebelumnya ia tekan, seolah mencium aroma yang menggugah selera, dan melesat menuju proyeksi tersebut. Sebelum proyeksi itu sempat kembali ke asalnya, bayangan itu tiba dan melahapnya. Saat lolongan iblis itu mereda, bayangan itu bersendawa lalu menatap Su King dengan jahat.